klarifikasi. Dia mengatakan sebenarnya udah ini sah-sah saja. Tapi ada hal tidak etis kalau memang memotong-motong kalimat-kalimat yang menjadi yang diucapkannya dalam menjawab wawancara saat itu. Kalau Anda melihat sendiri sekarang ini, mengapa kampanye hitam ini masih terus saja terjadi sebenarnya? Seberapa efektif menurut Anda? Saya banyak membaca hasil penelitian tentang efektivitas black campaigns. Ya. Hampir semua berkesimpulan black campaigns tidak efektif. Oke. Ada efektivitas tapi minor, sedikit. Ya. Jadi kalau masih banyak yang melancarkan black campaigns, orang-orang ini tidak pernah belajar komunikasi. Orang-orang ini wajib belajar komunikasi politik. Justru tidak efektif ya? Tidak efektif, goblok orang-orang ini. Sama sekali? Sedikit sekali, sedikit sekali. Obama dulu dikatakan juga begitu, black campaign gitu kan. Obama itu Islam segala gitu. Nah, otak dalam komunikasi itu yang paling kuncinya adalah trust, kepercayaan. Siapa yang ngomong? Itu loh. Kalau yang ngomong tuyul yang ngomong, lo percaya apa gitu kan? Gitu lah. Nah, jadi trust nomor satu bagi efektivitas komunikasi. Nah, dalam black campaign ini orang babi buta lancarkan black campaigns itu jelas sekali Mas Indra. Dia posisi terjepit. Dia tidak bisa melakukan apa lagi kecuali black campaigns. Oh, artinya justru malah tidak punya sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat. Bodoh. Kampanye presiden ini harus substansial. Hajar substan, hajar visi misi Jokowi, misalnya begitu ya. Jangan hal-hal yang pribadi, yang agama segala. Aduh, ini damn stupid, bodoh sekali. Orang ini mesti belajar komunikasi sama Cipta Lesmana, betul-betul. Kalau Bung Boni sendiri melihatnya seperti apa dalam konteks pembelajaran bagi demokrasi, dalam konteks pembelajaran politik bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan menjelang Pilpres ini? Apakah ini sebuah hal yang baik atau memang sangat negatif sebenarnya? Ya, di mana-mana namanya kampanye hitam itu sesuatu yang tidak baik. Kalau negatif campaign itu baik, karena kan negatif campaign dia mengangkat sisi lemah yang memang faktual dan juga bisa dirasionalisasikan. Tetapi kalau black campaign itu fitnah, tuduhan dan segala macam yang memang tujuannya itu adalah untuk mengubah preferensi politik. Tetapi sekali lagi dalam praktek kampanye hitam selalu dilakukan oleh kandidat yang tidak percaya diri, yang yakin bahwa kekuatannya tidak mampu mengimbangi lawan. Itu harus kita catat pertama sekali, bahwa by teori pelaku kampanye hitam itu adalah orang yang memang merasa diri tidak mampu menang. Nah, maka sebetulnya kampanye hitam misalnya, kalau dari pengamatan kami itu ada sekitar 22 item black campaign terhadap Jokowi yang menonjol terus ada 1-2 terhadap Prabowo. Nah, ini korban terbesar itu adalah Jokowi. Maka sebetulnya orang melakukan itu mau mengatakan mereka tidak mampu melawan Jokowi. Yang kedua, itu artinya itu artinya. Yang kedua, dalam tradisi politik Indonesia, masyarakat politik kita itu masyarakat sentimental. Dia akan berpihak secara mudah terhadap korban. Nah, kalau Jokowi dikorbankan dalam berbagai kampanye hitam, itu sebetulnya kampanye terang-terangan juga terhadap Jokowi. Bahwa yang melakukan itu sedang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden. Nah, artinya bahwa kawan-kawan yang melakukan kampanye hitam ini sebetulnya tidak cukup kritis dalam menerapkan strategi buruk ini. Nah, cuman kenapa kemudian kampanye hitam ini sama sekali tidak punya efektivitas dan justru memberi kontribusi positif luar biasa terhadap Jokowi, itu juga terkait dengan respons dari kelompok Jokowi yang secara kasat mata kita lihat mereka memakai pendekatan psikologi positif, coba merespons secara positif dengan tetap menebarkan nuansa-nuansa positif. Dan saya kira inilah pertarungan yang memang tidak imbang kemudian. Tapi sekali lagi ini mencerminkan betapa rapuhnya pelaku itu sendiri. Justru yang melakukan black campaign itu justru jika dilihat dari luar, justru mereka malah melakukan hal yang positif, mempromosikan si korban. Dan dalam tradisi kontekstual Indonesia itu kan masyarakat kita suka korban gitu loh. Jadi mereka akan dengan gampang mengasihi, menyayangi korban. Jadi sebetulnya mereka yang melakukan kampanye hitam itu tidak mengerti betul psikologi politik masyarakat, dan strategi pemenangan. Tentu saja hal terburuk yang harus kita sesali adalah bahwa kampanye hitam ini merusak seluruh peradaban demokrasi. Dan pertarungan politik ini kemudian dikerdilkan pada pertarungan kekuasaan pragmatis, bukan pertarungan nilai, gagasan, visi atau sebuah arus sejarah. Baik,
Apakah ini kemudian sebenarnya siapa yang melakukan black campaign ini lalu kemudian akan menjadi senjata makan tuan atau menjadi bumerang? Nanti kita akan membahasnya, Prof. Cipta. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.